Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana sahabat-sahabat semua kabarnya hari ini? Semoga teman-teman yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk sahabat kita yang mungkin dalam keadaan sakit, semoga Allah mengangkat rasa sakitnya, melimpahkan rizkinya, dan bisa melakukan rutinitas seperti biasa. Dan untuk sahabat kita yang mungkin sedang pusing karena lilitan hutang, yang riba ataupun non-riba, semoga Allah melimpahkan, semoga Allah memberikan jalan keluar yang baik untuk teman-teman semua untuk menyelesaikan hutang-hutang itu semua tanpa harus dicaci maki, tanpa harus dikejar-kejar, tanpa harus membuka hutang yang riba ataupun non-riba itu kembali. Ya, semoga Allah melimpahkan rezekinya dan teman-teman bisa menyelesaikan hutang piutang itu dengan segera, dengan baik ya. Dan untuk sahabat kita yang mungkin sedang menanti buah hati, menanti anak, semoga Allah memberikan buah hati secepatnya ya, dengan buah hati yang sehat walafiat, yang soleh-solehat, yang ganteng, yang cantik, yang berakhlakul karimah dan bisa membanggakan kedua orang tua. Dan untuk sahabat kita yang sedang menanti jodohnya, pasangan hidupnya, semoga Allah memberikan pasangan hidup, memberikan jodoh yang saling mencintai, yang saling memberikan semangat untuk bisa terus lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pasangan hidup yang baik menurut Allah untuk teman-teman semua. Dan untuk sahabat kita yang mungkin sudah rindu ingin beribadah umroh ataupun haji ke Baitullah, semoga Allah menyegerakan kita semua untuk berangkat ke Baitullah melaksanakan ibadah umroh ataupun haji bersama keluarga besar kita, bersama pasangan kita. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin ya teman-teman ya. Di video kali ini aku mau cerita ya. Aku mau cerita perihal tentang pribadi aku sendiri ya. Jadi kali ini aku nggak menceritakan testimoni teman-teman yang lain atau menceritakan keajaiban amalan dari orang-orang lain. Tetapi aku mau ceritain dari pribadi aku sendiri gitu ya. Jadi ada sebenarnya di dua video aku yang sebelumnya itu aku menceritakan juga, tapi tidak sedetail itu gitu kan. Itu masih ada selipan-selipan dari testimoni orang yang hampir sama dengan kehidupan aku ceritakan sedikit. Jadi hanya sedikit-sedikit. Dan kali ini judulnya adalah cerita aku gimana akhirnya tekad kuat ingin keluar dari segala sesuatu yang riba dan juga yang hutang. Seperti itu, riba dan juga hutang ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini insya Allah mudah-mudahan aku bisa take dan lengkap menceritakan semuanya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman juga. Ya, untuk aku sih sebenarnya hanya sekedar sharing aja gitu ya. Jadi ini nggak tahu ya, mudah-mudahan ini nggak belibet ceritanya gitu kan. Jadi ceritanya aku tahu tentang amalan istighfar itu di tahun kurang lebih di tahun 2014. Ada juga ceritanya video aku waktu aku afirmasi tentang kehidupan aku ya, yang aku akhirnya bisa berangkat umroh 2 kali, itu afirmasi aku gitu kan. Terus akhirnya aku bisa beli mobil setelah aku pulang umroh yang pertama. Dan rezeki aku meningkat, Masya Allah dari situ, dari istighfar itu. Istighfar yang aku amalin itu saat itu aku langsung pertama kali aku langsung maksimalin itu 1000. Terus aku amalin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, aku 1000. Itu aku ingat banget ya kan. Dari situ aku amalin setiap hari. Dan Masya Allah luar biasa, rezeki aku tuh langsung ada aja dengan ikhtiar yang aku kerjakan. Rezeki aku tuh berlipat-lipat seperti itu. Tapi nggak semulus itu juga saat itu. Jadi ya namanya juga Allah ya gitu kan, mencoba kita karena ingin menaikkan derajat kita, ingin menaikkan segala sesuatu kita gitu. Nah di saat itu tuh ceritanya naudzubillah min dzalik ya, itu udah aku rasakan aku hilaf
gitu. Aku lupa dengan amalan itu karena saking aku udah sibuknya dengan dunia gitu kan. Karena ya begitu ya, ini pengalaman ya, karena aku memang gak ada sharing, aku belajar sendiri. Zaman dulu tuh belum ada YouTube yang bisa aku tontonin, itu belum ada. Teman-teman bisa tontonin video aku taunya dari mana ya, ada di sini, tinggal diklik. Nanti di deskripsi juga aku bikin ya. Jadi teman-teman kelarin aja dulu nonton ini, baru nonton yang video afirmasi aku di link deskripsi gitu kan. Jadi saat itu saking aku sibuknya, aku lupa dengan amalan itu hingga aku untuk zikir selesai sholat aja aku lupa. Ya itu yang aku sangat menyesal saat itu. Kenapa ya saat ini gitu ya, kenapa dulu aku bisa lupa gitu kan. Ya itu karena dulu aku tuh belum mengamalin sholawat. Itu salahnya aku. Jadi amalan istighfar dan juga salawat itu satu kesatuan. Salawat itu penyelamat kita. Salawat itu tuh membuat kita lurus, membuat kita tuh dijaga, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat luar biasa yang aku rasakan. Gitu, karena saat dulu aku tuh ngamalin istighfar, belum tahu tentang salawat kayak gitu. Nah, lanjut cerita. Akhirnya ya sudah, sempet lah akhirnya aku kembali nol lagi saat itu karena aku lupa dengan amalan itu. Bahasanya aku nggak pakai mood buster ya. Istighfar itu tuh mood buster amalan kita kayak gitu. Terus akhirnya alhamdulillah Allah masih sayang sama aku dikasih cobaan ya, cobaan dengan jatuhnya ekonomi aku. Akhirnya aku kembali lagi, aku istighfar lagi. Di situ aku menemukan yang namanya sholawat. Nah dari situ aku mulai tertatih-tatih lagi ya kan, untuk bukan tertatih sih, aku saat itu udah pasrah aja. Ya Allah, ini hamba ingin pulang, entah apa yang engkau berikan pada hamba, rizki atau apapun, yang penting hamba bertobat dan ingin menjadi makhluk yang engkau cintai aja, tuh udah bersyukur. Udah syukur alhamdulillah saat itu, karena kita merasa bilang dosa ya dosa-dosa kita karena lupa untuk mengingat, untuk berzikir pada Allah kayak gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya aku mulailah di situ mengenal sholawat gitu kan. Terus tentang perihal riba-riba aku gitu kan. Jadi aku saat itu aku saat itu punya mobil cicilannya, masih cicil gitu kan. Saat itu aku belum terdapat hidayah gitu, belum mengambil hidayah tentang riba, padahal aku tuh udah tahu. Jadi beliku-liku ya saat itu ya, pengalaman aku saat aku masih menjalani segala sesuatu hal yang berhubungan dengan riba gitu. Saat itu hidayah tuh udah sangat sering masuk ke dalam diri aku, tapi aku tuh masih belum mengambil hidayah itu, masih naudzubillahi min dzalik ya, mungkin masih banyak gitu setan gitu yang mengelabuhi. Karena pikiran aku, kalau misalnya kita dengan kondisi aku saat itu ekonomi seperti itu, kalau misalnya mindset manusia sebenarnya ya, kalau misalnya kita nggak berhutang dulu, mau sampai kapan kita punya sesuatu gitu nggak sih ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin ya bapak-bapak yang pikir, aduh kalau misalnya nggak cicil, mau beli motor tanpa cicil, beli mobil tanpa ngecicil, beli rumah tanpa cicil, itu kapan saya akan memiliki itu semua gitu. Sedangkan pendapatan saya setiap bulannya hanya segini gitu kan. Itu mindset manusia sih menurut aku, seperti itu. Dan itu yang aku alami juga saat itu. Dari aku yang namanya nyicil handphone, yang namanya beli motor pakai cicil, riba, beli mobil pakai cicil, riba, beli rumah pakai cicil, bank konvensional, itu semua riba. Yang kayak gitu-gitu aku jalanin gitu kan. Dan semuanya tuh kayak dari kehidupan kita tuh juga kayaknya berat. Padahal kayaknya setan tuh banyak banget gitu yang menaung-naungi. Terus masalah dalam hidup itu udah biasa ya gitu. Itu memang udah ada di Al-Quran, yang namanya masalah dalam hidup. Allah memberi cobaan kita itu selama kita masih hidup ya. Untuk misalnya Allah menghentikan cobaan itu,
hingga kapan ya, hingga kita meninggal nanti, baru yang namanya cobaan itu Allah hentikan, seperti itu. Jadi tinggal kita gimananya aja. Oh iya ya, kita masih hidup berarti memang memang ada aja gitu cobaan yang Allah kasih, kayak gitu. Dan di saat itu beberapa tahun aku jalani itu semua. Terus akhirnya yang saat itu aku dienolkan oleh Allah gitu kan, aku udah mulai merintis ya, bahasnya gitu. Merintis bukan merintis dalam artian dalam dunia, enggak juga, tapi aku merintis mencoba mengulang kembali amalan-amalan itu step by step gitu kan, gitu. Aku mulai lagi istighfar 1000, aku mulai lagi bersolawat makin banyak, istighfarnya diperbanyak, sholat tobatnya gitu kan, sholat tahajudnya, sholat duhanya, aku maksimalin pokoknya semuanya itu gitu. Hingga saat itu aku hamil ya, hamil anak saat itu aku hamil, di situ aku berhenti dari kerjaan aku gitu. Aku berhenti, aku hamil, terus di saat melahirkan di situ aku nggak ada pendapatan gitu ya. Ya kalau misalnya suami pendapatan pendapatan suami ya, dia tuh kebutuhan tanggung jawabnya itu lebih banyak gitu kan, untuk anak-anak, untuk rumah, untuk kendaraan, bayar kendaraan, seperti itu. Karena saat itu kita masih tergelumut dengan cicilan-cicilan saat itu. Nah terus aku pribadi tuh karena udah terbiasa menghasilkan sesuatu, kayaknya kalau misalnya nggak punya penghasilan gak enak aja gitu ya, untuk keperluan pribadi ya seperti biasa gitu kan, nggak enak aja. Cuman ya udahlah, memang kodenya seperti itu. Yang penting aku tenang saat itu, aku beristighfar, bersolawat saat itu, menurut aku itu udah benar gitu kan. Ya sudah, terus dalam aku lahiran, bayi aku 6 bulan, aku hamil lagi. Setelah hamil yang beruntutan ini, nah dari situ aku mulai deh alhamdulillah gitu kan, Allah bukakanlah pintu-pintu rezeki itu. Setelah lahiran ada aja gitu kan, yang apa sih, orang ada yang akhirnya pesen krim skincare ke aku gitu. Dari situ Allah bukakan, dari situ aku juga mulai ikhtiar lagi gitu kan, aku maksimalin lagi, aku dzikirnya dan segala macem kayak gitu. Nah banyak banget sih yang akhirnya aku jadi malu sama Allah sendiri karena kenakalan kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang kita merasa, aduh Allah nih cobaannya banyak ya, kenapa ya Allah, kenapa mesti saya, padahal kita sendiri yang nakal. Contohnya gitu, sampai aku pernah terjerumus dengan yang namanya apa ya namanya, game online, bukan game online, apa sih, kayak forex gitu, yang namanya aku sebutin ya, boleh ya. Waktu itu aku sempet keracunan yang namanya binomo. Binomo tuh apa sih? Ya kan kayak traffic saham mata uang ya gitu ya, kayak gitu. Padahal udah lama banget aku punya papa, orang tua yang udah tobat dengan yang namanya main forex dan saham kayak gitu tuh. Dan aku tuh nggak pernah yang namanya ngebuka-buka dan pengen tahu seperti itu. Ya, tiba-tiba aku keracunan di infotainment ya, ada suatu influencer yang ternyata dia kaya raya ikut mainan yang namanya binomo, dan kepo lah, dan akhirnya keracunan, dan akhirnya terjunlah ikut seperti ituan dan tergila-gila gitu, masih obsesi dengan dunia saat itu. Padahal aku juga udah ngamalin sholawat saat itu. Ya kan, singkat cerita akhirnya aku ada habis duit itu 30 juta. Aku nggak ngerti, Masya Allah ya, kalau uang itu ditabungin mungkin udah lumayan banyak gitu kan. Sampai aku ngambil uang tabungan, dan alhamdulillah saat itu aku sampai sempet pinjem uang tabungan saat itu. Terus akhirnya di situ aku mulai tersadar karena aku nonton suatu YouTube ya, Masya Allah ya, itu hidayah banget buat aku sih gitu. Aku inget banget gitu, kalau misalnya dia bilang dia juga salah satu orang yang hijrah dari yang namanya riba. Riba itu apa? Kenapa ya? Aku sampai nonton, kenapa ya orang kok takut banget sih dengan riba, kok aku biasa aja gitu kan.
malah aku masih terjerumus dalam hal itu. Ternyata riba itu adalah kita sama dengan berperang dengan Allah gitu. Terus saking Allah membencinya itu, dan riba itu lebih kejam, lebih besar dosanya daripada kita menggauli orang tua kita sendiri. Itu aku langsung terkucur tubuh tuh, langsung merinding kayak gitu. Ya Allah, setiap hari aku beristighfar memohon ampun padamu, setiap hari hamba bersolawat minta syafaat pada Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata aku masih dibenci sama Allah kayak gitu. Dari situ aku langsung sholat tobat lagi gitu kan. Aku langsung menangis seseduhan gitu kan. Aku nggak mau kayak gini, gimana gitu. Akhirnya aku benar-benar bertobat kayak gitu kan. Terus aku mikir hidup itu entah kapan, entah kalau misalnya besok aku meninggal, apa yang aku punya gitu kan, amalan apa, yang bekal apa yang aku bisa bawa untuk dikubur nanti. Dikubur aja tuh aku kayak gimana gitu, pikiran aku tuh gitu. Udah mulai aku berpikir tentang kematian saat itu ya, dan itu pun lagi-lagi pasti Allah gitu yang mengingatkan kita gitu kan, untuk kita tuh bisa kembali lagi padanya gitu. Nah dari situ aku mulai meniti lagi gitu kan, yang aku ambil uang tabungan itu aku secepatnya, dengan alhamdulillah Allah masih kasih rezeki aku yang begitu luar biasa. Dari nakalnya aku, Allah tuh masih ngasih rezeki yang luar biasa. Dari jualan online aku yang masih terus aja berjalan tanpa aku ngapa-ngapain, aku di rumah jaga anak, jaga rumah gitu kan. Kayak gitu, itu yang makin aku tuh makin sujud syukur, ya Allah, hamba malu ya Allah gitu dengan semua ini, dengan kenakalan hamba. Engkau masih begitu sangat baik sama hamba gitu kan. Ya udah, alhamdulillah dari 30 juta itu kurang lebih 3 bulan aku udah bisa balikin lagi, dan aku bener-bener nggak mau ganggu gugat itu tabungan itu saat itu. Karena terus akhirnya setelah Lebaran yang kemarin, Lebaran yang tahun 2021 itu tiba-tiba aku diingatkan. Saat itu mobil aku rusak dan butuh maintenance untuk servis gitu kan. Terus pas di saat aku sholat zuhur, langsung aku tuh kayak diingatkan gitu, Umi, mobil itu mobil masih cicilan, riba kamu gitu kan. Karena setiap aku sujud terakhir itu, aku tuh selalu berdoa pas sama Allah gitu kan di saat sujud aku. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari segala sesuatu yang riba, segala sesuatu hutang piutang, segala sesuatu yang engkau hina, yang engkau tidak ridhoi. Ya Allah, tunjukkanlah hamba jalan, tuntunlah hamba jalan. Kayak gitu. Dan tiba-tiba di saat mobil itu rusak dan butuh servis yang lumayan ya, kalau nggak salah saat itu servisnya ada kali 4 jutaan gitu, karena ada yang rusak. Mungkin kalau untuk maintenance mobil mah itu suatu yang biasa ya. Terus aku keingetan gitu kan, kayak diingetin, Umi, ini nih mobil kamu nih masih cicilan riba gitu. Langsung aku nangis seseduhan di situ lagi gitu kan. Ya Allah, mobil itu, ya Allah, berilah hamba keikhlasan untuk melepas mobil itu, karena mobil itu cicilan 5 tahun, itu tinggal 2 tahun lagi saat itu. Kayaknya enggak, saat sebelumnya memang aku udah niat gitu, nanti mau dibalikin atau nanti mau dijual deh gitu ya, manusiawi ya gitu. Cuman setelah aku sholat itu, tiba-tiba ini nggak disukain sama Allah, Mi, gitu kan. Allah tuh membenci barang ini, kamu harus lepaskan ini dari hidup kamu, dari diri kamu saat itu. Terus akhirnya aku fix memutuskan untuk kembalikan mobil ini, dan udah, kita nggak usah mempersoalkan dengan uang-uang yang lain, lepasin aja udah semua mobil ini, jangan dekat-dekat dari kita lagi saat itu gitu. Dan selesai sholat aku telepon suami gitu kan, terus kita obrolin, karena saat itu suami lagi kerja gitu kan. Kita obrolin di situ, suami masih belum ini ya, dia masih belum mau gitu kan, karena aduh, saya capek-capek nih nyicil setiap bulan gitu kan. Cuman aku kasih penjelasan lagi, alhamdulillah. Iya udah, ke atas sana. Alhamdulillah suami mengerti dan akhirnya mengiyakan gitu ya, alhamdulillah dari situ. Nah dari situ aku udah mulai makin lega lagi gitu kan, menjalani hidup. Aku lagi aku list lagi yang mana lagi gitu kan.
ada lagi nggak yang nyangkut-nyangkut nih masalah hutang piutang. Oh ya, itu ya perjalanan aku yang akhirnya hingga sampai tahun 2001 ini. Dan untuk melepas itu semua juga butuh satu-satu ya gitu. Dan setelah aku udah lepas semua, lepas mobil segala macam gitu kan, aku mulai lagi merasa seperti dari nol lagi gitu. Alhamdulillah Allah limpahkan lagi rizki itu. Yang aku nggak pernah yang namanya beli handphone cash iPhone 11 Pro gitu kan. Alhamdulillah Allah begitu kasih rizkinya, aku tiba-tiba tuh bisa beli cash handphone itu. Tahu kan harganya di atas 10 juta gitu kan. Saat itu aku beli dengan harga yang murah gitu. Aku beli harga 11 juta yang seharusnya harga itu adalah 16 juta. Alhamdulillah ya rezekinya aku gitu. Terus aku bisa ada aja gitu ya, alhamdulillah ya, dengan keajaiban dari istighfar, sholawat Nabi, sholawat Jibril, sholawat munjiat, doa Nabi Yunus yang aku bacakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan aku setiap hari itu mesti sekali aku sholat taubat kayak gitu. Terus apalagi aku baca surat tadarus setiap hari, aku baca Yasin, Al-Waqiah dan juga Al-Mulk yang setiap malam aku baca, aku maksimalin kalau misalnya aku sempat, memang harus disempat-sempatkan, setiap hari itu harus aku baca gitu. Dan juga aku baca Kanzil Arsy itu sehari itu setiap habis sholat, atau minimal sehari itu ada satu, tapi aku maksimalin setiap habis sholat aku baca, jadi sehari itu 5 itu yang aku baca. Ya begitu ya, aku maksimalin deh, karena hidup ini tuh apa gitu kan, yang kita butuhkan adalah nanti hidup kita di akhir yaitu di akhir kita hayat kita gitu kan, dikubur kita nggak tahu gitu kan, setelah dikubur beribu-ribu kita nggak tahu deh sampai hari kiamat tuh kapan. Terus nanti ada lagi di masanya lagi sampai akhirnya nanti kita di hari kiamat kita mesti ditaruh di mana sama Allah, naudzubillah min dzalik ya. Itu semua memang nyata gitu. Ya itu yang akhirnya niat awal aku tuh, aku memang nggak terlalu berharap untuk dunia, karena dunia ini udah aku rasain deh, pahit nikmat setinggi-tingginya, dan hidup serendah-rendahnya tuh udah dirasakan semua. Jadi apa sih gitu kan ya, hidup senikmat-nikmatnya mau jadi apa gitu rasanya kayak gitu. Jadi apa sih gitu, yang kita butuhkan adalah ketenangan di dalam dunia ini, dan sampai nanti kita mati, sampai nanti di akhirat. Sebenarnya seperti itu. Jadi kayaknya nggak terlalu ngoyo ya kalau bahasa Jawanya gitu. Yang penting doanya adalah, ya Allah tunjukkanlah hamba di jalanmu yang benar, di jalan yang engkau ridhoi, jadikanlah hamba umat kecintaanmu, kecintaan Nabi Muhammad SAW. Kayak gitu. Dan salah satunya jadi ketenangan aku bisa berpakai niqab ya, itu adalah satu mungkin yang aku maksimalkan untuk menjadi kesayangannya Allah, dan menjadi ya seperti itulah ya. Aku nggak terlalu yang kayak gimana, karena yang aku garis besarkan adalah lebih ke perjuangan aku, step by step aku hijrah dari yang namanya riba, dikarenakan awal yaitu dari sholawat dan juga istighfar. Masya Allah ya, mesti pokoknya teman-teman sholawat dan juga istighfar, sesibuk-sibuk apapun jangan pernah ditinggalkan. Teman-teman harus mesti punya target saya sesibuk-sibuknya, misalnya sholawat itu 1000, istighfar itu 1000, mesti. Gimana caranya, kita harus cari kelonggaran waktu. Nggak mungkin dong se-24 jam kita nggak punya kelonggaran waktu, saking kita sibuknya tuh, jangan sampai pernah gitu teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman di sini, cerita aku ini nih bukan yang untuk menceritakan tentang aib ataupun meria-riakan, tetapi mudah-mudahan dengan cerita ini bisa menjadi motivasi teman-teman semua. Karena waktu itu aku masih belum hijrah, aku tuh bisa menjadi aku tuh menonton suatu video itu menjadi motivasi aku saat itu kayak gitu juga. Jadi aku ngebaca, oh iya ya, mudah-mudahan dengan sharing aku ini bisa juga menjadi semangat teman-teman, semangat untuk yang aku doakan adalah, aku berdoa, ya Allah limpahkanlah hamba rizki yang halal, yang berkah, yang baik. Tujuan hamba ingin bisa berbagi kepada teman-teman semua. Hamba ingin menjadi ahli bersedekah,
kalau kita punya uang sendiri gitu kan, kita bebas untuk bersedekah ke siapa aja. Ya kan, kita bisa bebas untuk bersedekah sebanyak apapun. Kita bebas untuk bisa berbagi dengan siapa aja, dengan keluarga, dengan anak kita, dengan suami. Kita berbagi, itu nggak ada salahnya gitu. Kita nih walaupun kita sebagai wanita gitu kan, kita berikhtiar. Ikhtiar sebagai wanita itu juga nggak harus full on time, harus di luar gitu, enggak gitu ya. Karena aku sendiri pribadi, aku full on time 24 jam aku di rumah. Aku punya anak bayi 2, aku urus anak-anak itu sendiri, aku di rumah online ya. Alhamdulillah ya, itu semua pertolongan Allah. Aku punya admin, jadi semua yang ngerjain kerjaan aku itu admin. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu gitu ya, memang awal-awal aku merintis dan alhamdulillah itu bisa dikerjakan. Jadi benar-benar kurang lebih aku tuh benar-benar 24 jam di rumah, yang nyuci laundry ada ya gitu kan, yang beresin rumah, nyapu, ngepel, suapinin anak, mandiin anak, beberes, urus suami, itu semua aku yang pegang. Itu semua satu kepuasan untuk aku pribadi kayak gitu ya. Teman-teman punya cerita masing-masing ya, aku nggak ngejudge apapun, yang penting ya udah gitu kan. Ini yang aku rasakan gitu. Jadi suatu kebahagiaan di saat kita ingin memiliki sesuatu, ingin beli ini nih, alhamdulillah ada duitnya. Karena apa ya? Karena kita ikhtiar dunia dan akhirat gitu. Jadi itu kenikmatannya kita gitu kan. Allah beri kenikmatan itu, Allah beri ketenangan kita dalam ibadah. Jadi kita beribadah itu tenang di rumah, khusyuk, sholat, bisa sholat sunnah, bisa berzikir pol-polan, bisa hening menikmati rumah gitu kan. Di saat kita berzikir banyak-banyak sama Allah kayak gitu, jadi bisa lebih maksimal gitu ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semua ini bisa berjalan terus di kehidupan aku, dan buat teman-teman juga semoga semua masalah-masalahnya bisa teratasi dan teman-teman bisa diberikan banyak-banyak kesabaran dalam setiap masalahnya ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku. Kalau misalnya video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.